Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan belajar bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di antara faedah yang sangat agung ketika kita belajar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika belajar hadis berarti kita belajar tentang akhlak beliau, belajar tentang sifat mulia beliau, belajar tentang kehidupan beliau, keimanan beliau, muamalah beliau dengan para sahabat, kasih sayangnya beliau kepada para sahabat, pun kasih sayangnya beliau kepada kita, umat yang tidak pernah berjumpa dan tidak pernah melihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan tersebut membuat kita memiliki rasa rindu ingin berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keseharian beliau, perkataan beliau, seakan-akan beliau berbicara kepada kita, seakan-akan beliau ada di hadapan kita, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Yang tersisa hanyalah Al-Quran, yang tersisa hanyalah hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama, dan diantaranya adalah apa yang kita akan baca pada malam hari ini. Kita masih pada babul qanaati wal iktisad fil ma'isyah wa dhammi su'al. Bab qanaah, merasa cukup serta mencukupkan diri dari hal-hal yang cukup untuk kehidupan, serta pembahasan tentang hinanya meminta-minta. Hadis yang pertama atau hadis nomor 525. Wa 'an Abi Burdah an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Burdah kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah dahulu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Kita berenam dalam posisi sedang menaiki unta bergantian. Ada sebagian yang naik unta, sebagian berjalan. Karena unta yang terbatas, kemudian tenaga yang terbatas, mereka bergantian menaiki unta, kendaraan yang ada pada zaman itu. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami. Kaki-kaki kami itu kulitnya terkelupas saking capeknya berjalan. Dan kakiku, kata Abu Musa Al-Asy'ari, pun juga terkelupas kakinya itu. Wasaqatat adfari, dan kuku di kakiku itu saking rusaknya kakiku sampai terlepas. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraqa. Kemudian kami membalut kaki-kaki kami tersebut yang terluka itu dengan kain. Fasummiyat ghazwatu dzatur riqa.
dan peperangan tersebut dinamakan dengan peperangan Dzatur Riqa. Peperangan saking banyaknya luka di kaki kami, itu adalah peperangan membalut membalut kaki. Lima kunna na'sibu ala arjulina minal khirqi. Tatkala kami banyak membalut kaki kami yang terluka tersebut dengan kain. Kemudian qala Abu Burdah menceritakan, melanjutkan. Fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadits. Kemudian Abu Musa menceritakan kejadian tersebut, kejadian yang kaki mereka luka terkelupas kemudian dibalut, dilindungi dengan kain. Abu Musa menceritakan tersebut. Tsumma kariha dzalik. Kemudian beliau Abu Musa tatkala menceritakan tersebut, pada kesempatan yang lain beliau membenci atau tidak mau untuk diceritakan lagi kisah yang beliau alami. Wa qala ma kuntu asna'u bi an adhkurahu. Abu Musa lantas mengatakan, untuk apa aku menceritakan hal tersebut? Untuk apa aku menceritakan apa yang aku alami dahulu ketika bersama Rasulullah SAW dalam keadaan kakiku terluka, kemudian aku membalut dengan kain. Ka'annahu kari an yakuna syai'an min amalihi afsyahu. Seakan-akan Abu Burdah menceritakan Abu Musa tidak senang dengan kejadian yang telah beliau alami kemudian diceritakan kembali, cerita tersebut tersebar. Muttafaqun alaihi. Nah, apa maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini ke dalam bab al-qanaah dan mensederhanakan dalam kehidupan serta menyebutkan bahwa hadis tersebut dimasukkan ke dalam bab ini. Apa hubungannya? Hubungannya adalah tatkala keadaan para sahabat itu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan yang sangat menyakitkan, keadaan yang sangat susah. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bayanu ma kana alaihi sahabatu min at-taqashshuf wa khushunatul 'aishi wa sabrihim 'ala dzalik ma'ar ridha. Faedah yang paling agung dari hadis ini bahwa penjelasan bagaimana dahulu keadaan para sahabat. Sangat kekurangan, sangat menyedihkan, sering kesusahan dari kesederhanaan hidup. Dari kesederhanaan hidup. Perang saja itu loh. Mereka tuh dalam keadaan seadanya. Tunggangan sedikit yang mereka bisa lakukan hanya bisa berjalan kaki. Hanya bisa berjalan kaki. Tidak seperti zaman kita sekarang. Wasabrihim, dan keadaan sabarnya mereka. Sabarnya mereka. Karena memang keadaan perang Dzatur Riqa itu dalam keadaan yang sangat panas. Sangat panas. Sehingga kaki mereka itu terkelupas. Sebagian mereka bergantian naik unta supaya kakinya tidak digunakan untuk berjalan. Setelah itu bergantian lagi. Gitu terus. Ala dzalika ma'ar ridha. Kesabaran mereka itu disertai dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun seperti itu, mereka mendapatkan gelar orang-orang yang terbaik, manusia-manusia terbaik yang pernah menemani Rasulullah SAW meskipun keadaan mereka sangat menyedihkan, keadaan mereka sangat kekurangan. Keutamaan yang mereka miliki, gelar sahabat, adalah keutamaan yang sangat agung yang tidak pernah didapatkan orang-orang yang setelahnya. Karena mereka membersamai Rasulullah SAW. Yang berikutnya, jawazu ta'aqubu 'alal ba'iril wahid. Bolehnya untuk bergantian menunggangi onta kendaraan satu ditunggangi lebih dari satu orang. Karena memang kuat onta itu. Karena memang kuat. Kemudian berikutnya, jawazu dzikril 'amali shalih wa tahadduts bi nikmatillahi idza lam yakun fihi riya. Boleh menyebutkan sesekali amal soleh pada diri seorang dengan syarat tidak
berpotensi untuk menimbulkan riya. Boleh sesekali. Buktinya kisah tersebut diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah itu selesai diceritakan, kemudian beliau tidak menceritakan lagi. Kalau ada yang menceritakan, beliau nggak suka. Khawatir kisah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya tersebar, gitu ya. Abu Musa Al-Asy'ari takut terjatuh ke dalam riya. Wala sum'ah, tidak pula sum'ah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa sabarnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan mereka dalam seperti itu, susahnya dalam peperangan. Mereka berada di dalam jihad yang jihad merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Tentunya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang dapat kita ambil bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang begitu sabarnya dalam menjalani kehidupan yang serba kekurangan mereka. Hadis yang kedua. Wa an Amr ibn Taghlib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqassamahu. Dari sahabat Amr ibn Taghlib, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau itu harta, sebagian harta banyak atau sebagian tawanan perang. Faqassamahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagikan harta tersebut atau tawanan dari tawanan perang. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sebagian laki-laki, sebagian para sahabat, tapi sebagiannya enggak diberi. Beliau meninggalkan sebagian yang lain tidak diberi. Ada dua golongan kelompok para sahabat yang diberi oleh Rasulullah SAW dan ada yang tidak diberi. Fabalaghahu anna alladhi taraka atabu. Sampai kabar kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi oleh Rasulullah SAW ditinggal, mereka mencela Rasul. Sampai kepada telinga beliau sallallahu alaihi wasallam ada kabar bahwa orang yang tidak diberi jatah oleh Rasulullah SAW harta atau tawanan, mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantas beliau sallallahu alaihi wasallam fahamidallah, memuji Allah. Thumma athna alaihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah. Thumma qala, lantas beliau bersabda, amma ba'd, adapun setelahnya, fa wallahi, maka demi Allah, inni la u'tiyar rajula wa a'tur rajula, sungguh aku memberi sebagian laki-laki dan sebagian aku tinggalkan, tidak aku beri. Walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'tiya, dan orang yang aku tinggalkan, alladhi ad'u, orang yang aku tinggalkan tidak aku beri, itu lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku beri. Gitu. Orang yang diberi oleh Rasulullah SAW harta itu masih kalah cintanya kepada orang yang tidak beliau beri. Walakinni, akan tetapi, innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza' wal hala. Aku hanya saja aku memberi harta yang aku dapatkan itu kepada orang yang aku lihat di hati-hati mereka itu ada kesedihan dan ada keresahan. Ada kesedihan dan ada keresahan. Maksudnya mereka sangat membutuhkan harta tersebut. Wa aqilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku tinggalkan, aku berikan wakil kepada orang-orang yang tidak aku berikan harta, yang aku lihat dalam hati mereka itu ada kekayaan dan kebaikan. Jadi tidak perlu aku berikan mereka harta. Cukup di dalam hati mereka ada kekayaan dan ada kebaikan. Minhum Amr ibn Taghlib, di antara mereka yang ada kekayaan hati, kemudian ada kebaikan adalah Amr ibn Taghlib, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini.
Qala Amr ibn Taghlib. Kemudian lantas Amr ibn Taghlib ketika melihat atau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, benar-benar mendengar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan radhiyallahu an, "Fa wallahi ma ahabbu anna li bi kalimati Rasulillah humrin na'am." Demi Allah, aku tidak suka ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar diganti dengan hewan ternak yang paling bagus. Maksudnya apa? Amr bin Taghlib itu sangat senang dengan ucapan Rasulullah. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kebaikan kepada Amr ibn Taghlib. Saking senangnya ucapan beliau mau diganti dengan harta yang paling mahal, enggak mau. Aku lebih senang ucapan beliau SAW. Mau diganti dengan harta yang paling mahal, enggak mau. Karena jauh lebih utama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama bahwa as-sunnatu minal khutbah al-bad'u bihamdillahi wath-thana' alaihi bima huwa ahluhu. Di antara sunnah yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala akan memulai khutbah, memulai ceramah, memulai nasihat, diawali dengan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah berhak mendapatkan. Karena Allah berhak mendapat pujian tersebut. Jadi di antara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memulai perkataan, memulai khutbah, memulai pengajian, memulai nasihat, itu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, al-malu wal mata', harta dan perhiasan dunia, laisa maqayisi karamatil insan wa makanatihi. Harta, benda, kata beliau, bukan tolak ukur kemuliaan manusia. Harta dan perhiasan dunia itu bukan tolak ukur yang dijadikan untuk menilai kemuliaan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemuliaan seorang hamba itu dari hartanya. Dari hartanya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW justru memuji para sahabat yang tidak dikasih harta. Yang tidak dikasih harta. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis beliau melihat kepada hati dan juga melihat kepada amal soleh seorang hamba tersebut. Jadi harta dan kedudukan ataupun perhiasan tidak bisa dijadikan tolak ukur kemuliaan manusia. Betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi kufur, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, hikmatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lifil qulub wa inqadhiha minal halak. Hikmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan hati para hamba. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana caranya disatukan? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cara yang sempurna, memiliki cara yang baik. Faedah yang terakhir, fadilatu Amr ibn Taghlib radhiyallahu anhu. Terlihat dari hadis tersebut bahwa keutamaan sahabat Amr ibn Taghlib. Baik, kita pindah hadis yang ketiga. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر الغنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Hakim ibn Hizam
semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah memberikan hartamu dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Berikan hartamu kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu, yang menjadi kewajiban yang engkau berikan nafkah. Wa khairu sadaqah an dhahri ginan, dan sebaik-baik sedekah adalah dalam keadaan orang itu kaya. Dalam keadaan orang itu kaya. Kan memang biasanya orang yang kaya, banyak hartanya, itu biasanya pelit. Memiliki kelapangan harta itu biasanya menahan hartanya. Dan sebaik-baik sedekah, kata beliau, adalah orang yang dalam keadaan kaya, berkecukupan. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah, siapa saja yang berusaha menjaga kehormatan, Allah akan jaga dia dari tidak meminta-minta, dijaga kehormatan dia, seorang muslim. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa saja yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menjaga kehormatan kita dari tidak meminta-minta dan merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencukupkan diri kepada manusia. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bayanu li anwa'il aidi, penjelasan tentang macam-macam tangan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa anna a'laha al-mu'tiyah al-munfiqah fi sabilillah min duni mannin wala adha. Tangan yang paling bagus, tangan yang paling baik adalah yang paling atas, yang memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang pertama, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut-nyebut harta yang telah dia infakkan, tidak pula menyakiti orang yang diberi. Orang yang diberi tidak disakiti, tidak diungkit-ungkit, kemudian tidak menyakiti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tsummal muntafiqatu minal akhdi. Kemudian yang kedua, orang yang menerima, mengambil apa yang dia berikan. Jadi jenis yang pertama yang memberi, yang kedua yang menerima tanpa meminta. Dikasih tapi dia nggak meminta. Tiba-tiba ada orang memberi. Kemudian yang ketiga, tsummal akhidhu bi ghairi su'alin, orang yang mengambil tanpa meminta. Mengambil tanpa meminta. Kemudian yang berikutnya, wa adnaha as-sa'ilah, dan yang paling rendah orang yang meminta. Memang sengaja meminta. Saya minta, saya butuh. Yang terakhir, al-mani'atu, orang yang tidak mengeluarkan atau menyembunyikan tangan atau pelit, tidak mengeluarkan harta. Itu tangan yang paling jelek. Nah, dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, anjuran untuk bagaimana caranya kita menjadi tangan yang di atas, tangan yang selalu memberi. Faedah yang kedua, awlan nasi bin nafaqah alaihim ma kana fi riayatil muslim wa kan fihi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang menafkahkan harta mereka terhadap kebutuhan kaum muslimin. Terhadap kebutuhan kaum muslimin. Tetapi setelah dia mencukupkan nafkahnya kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya. Jika masih lebih, silakan kepada orang yang lain. Jangan mendahulukan orang lain sebelum keluarganya, sebelum kerabatnya. Jangan menjadikan kerabatnya itu nomor sekian, orang lain yang nomor pertama. Tidak.
keluarganya dulu yang menjadi kewajiban dia, orang tua, anaknya, istrinya, baru kemudian orang yang lain. Karena sebaik-baik harta atau sedekah itu adalah yang disedekahkan kepada kerabat. Faedah yang berikutnya, tafdhilul ghina ma'al qiyam bihuquqihi 'alal faqr. Mengutamakan keadaan orang itu menjadi kaya. Utamakan berusaha menjadi kaya. Gitu. Mencari kekayaan bukan sesuatu yang dicela. Orang kaya bukan sesuatu yang buruk. Tapi dengan syarat dia bisa memberikan harta yang dia miliki itu diinfakkan kepada yang miskin. Memberikan hak-hak mereka. Faedah yang terakhir, al-iffatu 'anis su'al wal istighna billah majlabatun lirizqil hasan wa tariqi lil karamah. Menjaga diri atau menjaga kehormatan, menahan diri itu tidak meminta-minta. Wal istighna billah, dan merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan rizki yang baik. Kemudian hal tersebut merupakan jalan untuk menjadikan orang tersebut menjadi orang yang mulia. Menahan, tidak meminta-minta. Cukupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Tidak meminta-minta. Hadis yang nomor 4. Kita baca pada malam hari. Wa 'an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb. Sahabat Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian itu mendesak, bersegera atau memaksa ketika meminta. Minta itu boleh pada dasarnya kalau memang butuh. Tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali minta, boleh. Tapi kalau dia bisa berusaha sendiri tanpa meminta, itu lebih baik. Kalaupun terpaksa meminta, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendesak, memaksa dalam meminta. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an. Tidak ada satupun di antara kalian kalau minta kepada aku, kata beliau. Demi Allah, kalau lah salah seorang di antara kalian, tidak semuanya, kalau minta kepada aku, fatukhriju lahu mas'alatahu, kemudian aku berikan permintaan dia. Dia minta sama aku, dia memaksa kepada aku, niscaya aku akan beri. Niscaya aku akan berikan. Wa ana lahu karihun. Dalam keadaan dia tuh minta maksa terus sama aku, maka apa yang aku lakukan, kata beliau, aku akan beri dia. Tapi aku dalam keadaan benci. Benci karena dia maksa. Terus menerus gitu. Kemudian beliau melanjutkan, fayubarak lahu fi ma a'taituhu. Niscaya pemberian aku kepada dia tidak akan diberkahi. Jangan memaksa, jangan mendesak, kata beliau. Kalau ada salah seorang di antara kalian itu minta sama aku dan maksa, aku tidak akan menolak. Pasti aku akan beri. Tapi aku benci. Karena kebencian tersebut, harta atau hal yang aku berikan kepada dia tidak akan diberkahi. Tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta, ya sabar, jangan memaksa. Orang yang kita minta, ya udah dah, buat kamu dah, enggak apa-apa dah. Tapi dalam hati dia tuh sebenarnya enggak mau, gitu. Maka dia tidak akan diberkahi. Ada hartanya tidak akan ada manfaatnya. Cepat hilang, cepat habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, an-nahyu an ikhrajil akharin bi kathral ilhah. Larangan untuk mendesak orang lain
memaksa orang lain itu dalam keadaan terus menerus, jadi nggak boleh. Ya, tidak boleh. Wa hamluhum 'alal 'ata'i bil haya, dan membuat mereka itu memberikan itu dalam keadaan malu atau terpaksa. Gitu. Malu atau terpaksa, dalam keadaan hati yang memberi itu tidak lapang. Gitu. Terpaksa. Mungkin ada seperti itu, mungkin banyak. Gitu. Li'anna ma yu'ta an ghairi ridha aw haya la yubarak fihi bal huwa haramun. Kata beliau mengatakan, siapa saja yang diberi dalam keadaan orang tersebut enggak ridho, gitu. Hartanya sudah dipegang kepada orang yang meminta, tapi yang beri enggak ridho, gitu. Atau dalam keadaan malu, enggak enak, gitu. Malu atau enggak enak, dia tidak akan diberikan keberkahan dari harta tersebut. Bahkan harta tersebut adalah harta yang haram, gitu. Harta yang haram. Karena yang memiliki barang atau memiliki benda itu enggak ridho. Faedah yang berikutnya, bayanu karami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la yaruddu sa'ilan. Di antara kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan. Tidak pernah menolak permintaan. Sahabat minta dikasih, minta lagi dikasih. Gitu. Dikasih terus. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak. Itu faedah yang terakhir dari hadis yang nomor 4. Hadis berikutnya. Wa Nabi Abdurrahman Auf ibn Malik al-Ashja'i. Sahabat Abu Abdurrahman, nama beliau Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 9 aw 8 aw 7. Dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah kami itu 9, 8 atau 7. Kira-kira antara angka tersebut, jumlah tersebut. Faqala, beliau berkata, "Ala tubayi'una Rasulullah?" Tidaklah kalian mau ingin berbaiat kepada Rasulullah? Beliau mengatakan, Auf bin Malik, kunna hadithi ahadi bai'atin. Padahal kami itu baru saja membaiat Rasulullah. Fakulna, lalu kami katakan kepada beliau, kami jawab, qad bay'anaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami telah berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah. Tsumma qala, lantas beliau berkata kembali kedua kalinya, ala tubayi'una Rasulullah? Tidaklah kalian mau berbaiat kepada Rasulullah? Fabasatna aidina, kemudian kami menjulurkan tangan kami kepada Rasulullah berbaiat. Gitu ya. Qulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Kami telah berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah. Fa'ala ma yubayi'uka. Kemudian atas apa lagi wahai Rasulullah kami berbaiat kepada engkau? Jadi baiatnya diulangi lagi. Qala, beliau menjawab, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berbait kepada aku untuk kalian beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wassalawatul khamsi wa tuti'u. Yang kedua, kalian berbait harus salat 5 waktu. Yang ketiga, kalian harus selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sebuah kalimat dengan nada yang rendah. Gitu. Dengan nada yang pelan. Apa kata beliau? Wala tas'alun nasa syai'an. Jangan kalian minta manusia. Berbait kepada aku sebelumnya itu, kemudian ditambah jangan sekali-kali kalian minta sama manusia. Falaqad ra'aitu ba'du ahla'in nafar yasqutu sauta ahaduhum fama yas'alu hadan yanawaluhu iyyahu. Kemudian kami melihat sebagian di antara mereka cambuknya atau pecutnya tunggangan itu jatuh. Kemudian mereka tidak minta orang lain untuk ngambil.
Karena mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian minta kepada manusia. Ada sebagian mereka jatuh cambuknya tidak menyuruh orang, Mas tolong ambilkan, tidak, ambil sendiri. Karena saking mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian minta kepada manusia. Minta harta atau minta tolong, yang penting minta. Kalau minta sama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini anjuran kepada kita agar sebisa mungkin kalau kita bisa melakukan sendiri, jangan minta kepada orang lain. Jangan merepotkan orang lain, kecuali memang sangat butuh dan orang tersebut bisa membantu kita. Maka diperbolehkan. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, istihbabu tajdidil ahdi ma'a Rasulillah ma'allahi azza wa jalla ala sidqil iman bih. Bolehnya untuk memperbarui perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diulangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat itu berbaiat untuk menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya, kemudian salat 5 waktu, kemudian bertaat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbaiat untuk tidak minta sekali-kali kepada manusia. Ada 4. Faedah yang berikutnya, al-bai'atu yanbaghi an takuna wadihatan ghaira ummiyatan. Baiat, isi baiat, perjanjian, janji setia itu harus jelas. Tidak ada sesuatu yang samar. Itu yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan beliau itu jelas. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Salat 5 waktu, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak minta kepada manusia. Baik, kita akan pindah ke hadis yang nomor 6, hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Hadis ini sering kita dengar. Senantiasa terus menerus salah seorang di antara kalian itu meminta-minta. Minta terus. Kerjaannya minta-minta. Padahal tidak butuh. Dijadikan kerjaan. Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun di wajah dia satu potong daging. Satu potong daging. Itu ancaman bagi orang-orang yang suka minta-minta akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diazab dalam keadaan dia enggak punya wajah. Gitu. Enggak punya wajah, enggak punya rasa malu maksudnya. Di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki sekerat atau segumpal daging pun sedikit. Gitu. Karena dia tidak punya wajah dan tidak punya malu. Gitu. Ketika dia banyak meminta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Dan ini ancaman yang sangat keras, gitu ya. Adab yang sangat menakutkan. Faedah yang dapat kita ambil, atau 2 faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, at-tanfir minas su'al wal ilhah fihi. Menjauhkan diri dari minta manusia dan memaksa kepada mereka. Bima yurithuhu min dullin fid dunya wa adzabin fil akhirah. Karena hal tersebut, meminta-minta, bisa mengakibatkan dia menjadi orang yang hina. Orang yang hina. Kita lihat di jalan-jalan orang yang masih sehat gitu ya, sering minta-minta gitu. Orang akan melihat itu bukan sesuatu pekerjaan. Orang akan melihat itu adalah sesuatu kehinaan. Tidak hanya hina di dunia, wa adzabun fil akhirah. Dia akan mendapatkan siksaan di akhirat. Siksaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan
dia tidak memiliki sedikit pun daging di wajahnya. Faedah yang terakhir, al-'abdu yadhurru bi nafsihi ala qadri mas'alatihi. Seorang itu akan dicelakakan sesuai dengan kadar permintaan dia. Seorang itu akan dicelakakan sesuai kadar permintaan dia. Semakin sering dia minta, semakin hina dia. Semakin sering dia minta, dia akan semakin hina. Kita kecualikan tadi, dia minta dalam keadaan memang butuh, bukan dijadikan sebagai pekerjaan, minta terus. Tidak diperbolehkan. Agama kita melarang minta. Baik, kita azan dulu. Sudah masuk azan. Azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan beberapa hadis.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan membaca hadis yang terakhir pada malam hari ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang meminta manusia dengan niat ingin memperkaya harta, memperbanyak harta, innama yas'alu jamran, sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Falyastaqilla aw liyastakthir. Silakan dia meminta bara api yang sedikit atau yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka meminta-minta dengan niat ingin memperkaya diri. Sebenarnya cukup 1-2 kali minta yang dia gunakan, tetapi dia meminta terus. Meminta terus. Terkadang orang yang memberi itu lebih jelek motornya daripada orang yang diberi. Rumahnya lebih bagus yang minta daripada yang memberi. Itu ancaman dari Rasulullah SAW dan itu banyak. Ya, itu banyak sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau enggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Kalau tidak memiliki malu, maka berbuatlah sesukamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang ini, perbuatan buruk yang diancam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, tahrim su'al bi ghairi hajatin, diharamkan, dilarang untuk meminta-minta tanpa kebutuhan yang betul-betul butuh. Wa annama ukhidha bihadzal sabil yakunu wabalan ala akhidhihi. Siapa saja yang melakukan hal tersebut itu akan menjadi bencana bagi pelakunya. Akan menjadi bencana bagi pelakunya. Yang kedua, man akhadha syai'an bighairi haqqin istahaqqal 'iqab. Siapa saja yang mengambil harta tanpa dibenarkan, maka dia akan berhak untuk mendapatkan hukuman. Tidak berhak dia mengambil harta yang kedua kali, ketiga kalinya, padahal dia tidak berhak. Memang betul cara dia meminta, tidak mencuri. Tapi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ancaman. Setiap ancaman berarti nggak boleh untuk dilakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga kehormatan kita untuk tidak terjatuh dari perbuatan tersebut. Baik, itu hadis yang terakhir kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis ini dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sungguhnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dan ajaran serta tuntunan yang wajib kita pelajari kemudian kita amalkan. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.